Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang diskusi. Sekarang, banyak hal di sekitar kita yang menjadi masalah dan menimbulkan pendapat dari berbagai sudut pandang, seperti AI dalam dunia pendidikan, pengaruh sosial media dalam mental health, dan pelaksanaan pembelajaran secara daring. Semua hal tadi akan melahirkan pro dan kontra di masyarakat. Pro dan kontra tersebut dapat dituangkan dalam teks diskusi. So guys, in this video, we are going to learn discussion text. Do you know what is discussion text? Discussion text is a text which presents a problematic discourse. This problem will be discussed from different points of view. It presents pro and contra opinion on certain issue. Teks diskusi merupakan teks yang mengangkat suatu masalah untuk dibahas dan diperbincangkan dengan sudut pandang yang berbeda. Terdapat pendapat yang mendukung dan ada pendapat yang menentang. And for social functions of discussion text, to present different points of view an issue. This helps readers understand the issue from various perspectives and make more informed decision. Untuk menyajikan sudut pandang yang berbeda pada suatu masalah, dan hal ini membantu pembaca memahami masalah dari berbagai perspektif dan membuat keputusan yang lebih tepat. Dalam teks diskusi, kita boleh menyatakan pendapat pro atau kontra. Nah, untuk membedakan discussion text dengan teks yang lain terdapat pada generic structure-nya. Jadi, generic structure discussion text for the first issue, stating issue which is to be discussed. Struktur kerangka pertama adalah isu yang menyatukan topik atau persoalan yang akan dibahas. And then second, argument pro, presenting the point in supporting the present issue. Bagian ini menampilkan poin yang mendukung topik yang sedang kita diskusikan. And then the third, argument cons, presenting others point which disagree to the supporting point. Untuk bagian ini menyajikan gagasan-gagasan yang menentang persoalan yang sedang dibahas. And then the last is conclusion, stating the writer's recommendation of the discourse. Jadi pada bagian terakhir ini berisi saran dan kesimpulan dari penulis tentang topik diskusi. Now, looking at the implementation of discussion text. Teks ini mengangkat persoalan dampak menonton televisi terhadap kehidupan kita. So, untuk paragraf pertama dan kedua merupakan bagian isu. Pada bagian ini biasanya berisi kalimat umum untuk membuka dan mengenalkan masalah. Paragraf ketiga, argumen kontra. Pada paragraf ini dinyatakan dengan the bad effect most people say are TV makes us lack of movement. And paragraf keempat, argumen pro, dinyatakan dengan television has a good impact. And paragraf terakhir, conclusion, ditandai dengan we can conclude that TV. Jadi teman-teman bisa ya memahaminya dari berbagai generic structure. Now, let's see the language features of discussion text. For the first, using simple present tense. For the examples, watch, say, becomes. And then the second, using modals. Example, must, should, would, may, and can. And then the third, connectors of contrast. For the example, however, furthermore, on the other hand, moreover, and but. And then the last, using thinking verb. For the example, think, hope, and believe. And now, let's see the implementation language feature of discussion text. For the first, using simple presence. Becomes,
would, say, stay. And then using modals, cans. And then using connector of contrast, back. Okay, now I hope you can understand better. That's all my explanation about discussion tag, and see you in next video. Bye bye.